Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, ibu dan bapak guru. Salam semangat Merdeka Belajar. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, bapak dan ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan aksi nyata yang terkait pada topik Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Surah SPDSD, 4 tanggal lahir Pamekasan 10 Mei 1964, alamat Jalan Dirgahayu Gang 1A, instansi SDN Nyelabulau 2, Kecamatan Pamekasan. Para rekan-rekan guru, mengapa kita melakukan aksi nyata? Aksi nyata adalah bentuk pengaplikasian yang kami lakukan melalui plafon kurikulum Merdeka Belajar. Setelah rekan-rekan, bapak dan ibu guru membuka aplikasi plafon kurikulum Merdeka Belajar, maka selanjutnya membuka modul dalam topik Merdeka Belajar. Apa saja isi dari 5 modul tersebut? Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, akan saya jelaskan dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Ada 7 topik yang kami sampaikan dari modul 1, yaitu topik yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus bisa memberikan metode supaya kita dapat memahami karakteristik peserta didik. Kelemahannya kemungkinan minimnya pengalaman, kurang sabar, mungkin terlalu pesimis, dan suka belajar sendiri. Sedangkan kelebihan pada diri antara lain selalu percaya diri, penuh semangat, komitmen, bisa mengambil keputusan. Pada topik kedua, yaitu mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Untuk mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, seorang guru harus dapat mengamati siswa selama proses belajar mengajar. Yang kedua, harus kenali dan masuk ke dunia siswa. Yang ketiga, melakukan pendekatan psikologis. Yang keempat, jadilah sahabat siswa. Yang kelima, memahami lingkungan siswa serta diskusi dengan orang tua siswa. Pada topik yang ketiga, yaitu menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Pada topik yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pendidikan menuntun kodrat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat
5. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu masalah pendidikan, tujuan pendidikan, serta fungsi pendidikan. Pada topik yang ke-6, yaitu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Sedangkan topik yang terakhir adalah guru harus adaptif terhadap perubahan. Menjadi guru adaptif di sini merupakan sesuatu hal yang harus diwujudkan karena perubahan besar ini yang berguna untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Kita lanjutkan kepada modul 2. Pada modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Topik yang pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Berbicara tentang pengajaran, tentunya ada perbedaan antara pendidikan dan mengajar. Perbedaannya adalah bahwa pengajaran merupakan proses belajar atau proses menentukan ilmu yang dilakukan oleh guru, dosen, ataupun ustadz. Sedangkan pendidik adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Pada topik kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Jadi, dalam pengajaran kita menyampaikan ilmu dikaitkan dalam keadaan sehari-hari, sehingga ketika peserta didik menghadapi masalah dalam kehidupannya, mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Topik yang ketiga, yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, inilah merupakan tujuan akhir dalam menentukan kebahagiaan serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya di dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Topik yang kelima, yaitu sistem amung, ingarso sung tolodo, ing madia mangun karso tuturi handayani. Nah, sistem amung ini menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ingarso sung tolodo, di depan kita memberikan teladan atau memberikan contoh. Ing madio mangun karso, di samping memberikan semangat, dari belakang dan selalu memberikan dorongan. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Seorang pelajar dikatakan merdeka jika dapat menguasai dirinya sendiri. Kita melanjutkan kepada modul 3. Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada topik pertama yaitu pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Maksud pendidikan bergerak secara dinamis yaitu bergerak mengikuti zaman, yaitu penuh dengan gerakan, penuh semangat, mudah berubah sesuai dengan keadaan. Topik yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Nah, terkait dengan kodrat alam, menurut Ki Hajar Dewantara,
Kodrat dalam berkaitan dengan kata sifat dan bentuk lingkungan yang ada di mana-mana. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Topik yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbicara tentang perkembangan pada zaman sekarang, seorang guru untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, kreatif, dan kritis dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Topik yang terakhir yaitu yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, kontinu mempunyai arti dalam melestarikan kebudayaan, kita harus meneruskan dan selalu berkesinambungan. Sedangkan konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan, kita harus melakukan kebudayaan asing yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Sedangkan konsentris yaitu dalam pergaulan dengan bangsa lain, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan. Kita lanjut kepada modul 4. Pada modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada topik pertama yaitu budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga seperti cipta, rasa, dan karya. Arti cipta bersinggungan dengan kekuatan pikiran untuk merancang, sedangkan rasa bersinggungan dengan kekuatan hati manusia untuk menanggapi sesuatu, sedangkan karsa semangat atau dorongan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Pada topik kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Nah, tadi sudah kami jelaskan masalah cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, yaitu budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Cara yang dilakukan untuk menentukan karakteristik siswa, yang pertama adalah memberikan teladan pada siswa. Yang kedua, memberikan penghargaan. Yang ketiga, menyiapkan peran moral. Yang keempat, bersifat jujur serta menanamkan sopan santun. Pada topik terakhir yaitu pada topik yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan coretan dan tulisan tersebut. Nah, kalau kita mengaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, seorang manusia merupakan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya, sudah ada isinya, tetapi secara samar, tidak jelas secara nyata, sehingga peran kita sebagai guru atau orang tua, peran pendidikan adalah untuk membangun, menebalkan tulisan tersebut sehingga terbentuklah karakter siswa yang seutuhnya. Yang terakhir yaitu pada modul 5. Modul 5 yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pada topik pertama pada modul kelima, yaitu sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Menurut Sadiman tahun 1992, peran guru dalam proses pembelajaran sebagai informator, organisasi, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator. Pada topik kedua, yaitu perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Untuk perspektif guru atau dosen, sama-sama pendidikan formal, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Sedangkan perspektif peserta didik yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, yaitu orang tua. Pada topik yang terakhir, yang ketiga, yaitu fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, membicarakan tentang fungsi pendidikan, menurut David Popino bahwa pendidikan sebagai transmisi atau pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial, serta menjamin integrasi sosial. Demikian aksi nyata ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.